Katakan amin. Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan 2026 pasti lebih diberkati. Haleluya. Minimal 3 orang ya. Haleluya, haleluya. Oke, silakan duduk. Iya. Kita berikan apresiasi buat tim Praise and Worship, beri tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih boru-boruku, abang-abang ganteng semua ya. Pak Novi bisa dipersiapkan. Shalom semuanya. Siapa yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Yang mau 2 kali lipat berkatnya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, shalom buat kita semua. Iya, gak ada jemaat baru ya, gak usah perkenalan ya, amin. Udah cukup terkenal lah di antara kita. Hari ini saya ketika doa sama Tuhan, saya tiap pagi menuliskan renungan harian saudara. Biasa sebelum saya sarapan pagi, saya minta ke Tuhan hikmat untuk menulis. Biasa ada tema-tema yang Tuhan berikan. Salah satu yang kuat ketika di pagi tersebut adalah ini. Dibaca sama-sama, 2, 3. Iya, jadi saudara inilah dia kerikil kecil yang mematikan. Tuhan kasih hikmat. Tentunya saya bagikan, saya akan sharingkan ke saudara dan pastinya tangkap apa yang bisa kita tangkap sebanyak-banyaknya. Amin. Ya, jadi kita nggak terasa ya di penghujung 2025. 2025 mungkin di antara kita ada yang, saya mau tanya dulu, jujurlah padaku ya. Siapa di sini yang 2025 lebih banyak happy-nya? Pak Novi happy ya? Wih, luar biasa ya, si boru ketaren ini ya, habis kebanjiran masih gini aja ya, luar biasa. Siapa di sini 2025 yang Pak Gem rata-rata agak sedih lah, menyedihkan, agak berat 2025? Enggak ada ya, semua diberkati. Mak Samuel kayak mana ini, kok gini? Tadi gini dia, udah mau ngangkat tapi belok gini tangannya. Bendera setengah tiang ya, turut berduka cita. Haleluya. Jadi saudara, rata-rata diberkati Tuhan. Katakan 2025 Tuhan tolong. 2026 Tuhan pasti juga tolong. Beri sorak-sorai yang dahsyat. Haleluya. Saya yakin dan percaya saudara, memang 2025 di Desember dikasih kado Tuhan ya. 2 minggu lalu saya gak berani lagi bawa tema khotbah. Selama saudara gereja ini berdiri sekitar 6 tahun saya menggembalakan. Saya cuma 2 kali bawa khotbah tentang Nuh. 2 minggu lalu saya khotbah Nuh, minggu malamnya hujan, Seninnya banjir. Waduh, gak boleh lagi khotbah Nuh ini. Siangnya khotbah tentang Nuh, besoknya banjir saudara. Waduh gawat ya, Tuhan kok apa ya, udah itu peringatan buat kita lah berarti waktu firman disampaikan. Amin. Hari ini kita kerikil kecil, hati-hati nanti di jalan jangan sampai ada yang berdarah kakinya. Amin. Jadi saudara, sebelum masuk ke firman Tuhan, jangan lupa tanggal 10 Desember hari Rabu, doa malam di tempat ini dipindah ke Rumah Sakit Murni Teguh. Kita akan membawa damai Natal kepada yang sakit di sana. Nanti kita ada di hall utamanya Murni Teguh Jalan Jawa. Di situ nanti ada panggung kecil, kita akan bernatal sama pasien semua di situ. Amin. Buat saudara semua yang mau ikut bareng-bareng dari gereja, boleh 4:30 kumpul di gereja. Amin. Yang rindu ikut jam berapa? Senggol kanan kiri, kamu ikut enggak? Haleluya. Mending ke rumah sakit karena ngerayain Natal daripada Tuhan buat ke rumah sakit jadi pasiennya. Amin. Senggol kanan kiri, mending ke rumah sakit menghibur yang sakit, jangan kamunya yang sakit. Jadi itulah tanggal 10. Kemudian minggu depan, catat semuanya ya. Hari Minggu jangan ibadah jam 10 pagi di tempat ini. Amin. Wih, kenapa? Karena apa? Soalnya? Haleluya, pinter, tepuk tangan semuanya. Udah pinter ya. Jadi minggu depan, khusus minggu depan aja ya. Kita di tempat ini setengah
Pinter, haleluya. Anak Tuhan pinter semua. Minggu depannya lagi, jangan datang 5:30 lagi, amin. Itu artinya saudara gak niat ibadah. Minggu depan datang jam 10, minggu depannya lagi jangan dibalik. Minggu depan 5:30, khusus tanggal 14 Desember. Saya minta asyir, ada brosur. Saya minta asyir coba dibagikan. Ayo kita semaksimal mungkin, amin. Jangan saya kepingin 2025 gak cuma tim pelayan, tim panitia yang kerja keras. Ini Pak Novi ini udah sampai panas dingin cari dana, pontang-panting, acara, dan di kesibukannya pun JR apapun datang Pak Novi. Luar biasa sebagai ketua. Sekarang kita kepingin partisipasi. Satu orang boleh minta berapa? Saya 10, saya 20, saya 30, boleh. Brosur dibagikan, diundang sebanyak-banyaknya boleh. Ayo kita ringankan langkah kaki, kita sama-sama mau undang berapapun boleh, mau 5, mau 10, tetangga saya meskipun sudah gak cakapan 1 tahun, cobalah siapa tahu dengan brosur ini bisa baikkan. Pak Samuel ayo yang banyak Pak, di kedai Bapak banyak itu Pak, yang lewat, anak sekolah panggil, lek sini lek, kasih. Ya. Kita lewat yang gak kenal pun boleh kita kasih. Kita lihat jalan kaki tiba-tiba di Setiabudi ada rumahnya, ada pohon Natal. Kita undang juga, boleh, bebas. Yang kuliah-kuliah, yang sekolah banyaknya kawannya. Ayo kita sama-sama merayakan Natal dengan sukacita. Haleluya. Oke. Kemudian ini Natal, ada lagi Natal Betani Sumatera Utara. Nah ini dia saudara, tahun ini spesial, gak tahu kapan diulang. Kami pun terkejut, kami syok. Kebetulan waktu itu kami sedang meeting sama Pak Hulu, ditelepon dari Surabaya, Bapak Ketua Umum Gereja Betani Indonesia sama Sekretaris Umumnya akan menjadi pembicara Natal kita. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita takut, aduh ini kan semuanya pendeta besar ya. Ini semua kalau sekali khotbah bukan kayak di gereja kita tapi di jemaatnya ribuan semua ini. Jadi Ketua Umum Gereja Betani Indonesia. Kami waduh nanti diinapkan di hotel mana, nanti kita akomodasi pesawat tiketnya bagaimana. Ternyata semua disediakan Betani. Tepuk tangan buat Tuhan. Disediakan pusat. Saya nanti sama Pak Hulu cukup menyediakan 1 mobil, kita antar jemput aja, beliau mau kemana. Nanti ini akan ada Natal hari Selasa di Manhattan. Senggol kanan kiri, datang ajak kawan juga. Amin. Bangkunya udah ditambah, kita kepingin karena cabang Betani 1 tahun ini udah nambah berapa, nambah 2 cabang harusnya bisa lebih rame lagi. Tahun kemarin udah dahsyat, tahun ini lebih dahsyat, amin. Jadi di Manhattan jam 6 sore hari Selasa. Hari Minggu di sini, Selasanya kita Natal Sumatera Utara. Ayo kita ramaikan. Soalnya ini saudara Ketua Umum ini cabang Betani itu ada lebih dari 200 gereja seluruh Indonesia. Kalau Natalan gini dari Sabang sampai Merauke itu berebut ngundang Ketua Umum. Tahun ini kita yang memenangkan. Amin. Nanti ada Indonesia Tengah, itu ada Manado, ada Bali, ada Kalimantan, Indonesia Timur, itu jauh lebih banyak lagi. Ada Papua, itu gereja Betani banyak di sana. Di Tengah Timur itu sangat banyak. Di Sumatera Utara ini kita nggak banyak gerejanya, tapi kita bisa memenangkan hati Pak Ketua Umum. Ayo datang Pak, semua karena kesempatan dari Tuhan, anugerah Tuhan. Haleluya. Jangan disia-siakan, datang, nanti kita ramaikan, kita dengar pesan-pesan Natal dari Pak Ketua Umum. Oke, balik akhirnya kita masuk firman. Next Pak Novi. Ini ada sesuatu yang menyedihkan, saya ada fotonya Bapak ini ya. Bapak ini dahsyat dan luar biasa saudara. Coba dibaca dulu Galatia 5 ayat 9, 2, 3. Haleluya. Jadi saudara, kita sekarang ini dewasa ini
Tolong dinaikkan dikit David, apa namanya, kerikil-kerikil kecil itu, apa namanya, seringkali menjadi batu sandungan bagi kita, amin. Ketika kita berjalan, ketika kita melihat batu yang besar, kita akan menghindari. Tetapi ketika kita berjalan, kita biasanya fokus, saya pernah trekking gitu ya, kayak dulu sama FA01 berapa bulan yang lalu awal tahun, kita trekking ke Tangkahan, kita bisa melihat batu besar, tetapi ketika kita nggak pakai alas kaki, seringkali yang melukai kita batu-batu kecil, betul? Karena kita nggak bisa dengan detail menyingkirkannya, karena mungkin banyak dan tidak terlihat. Jadi ini sangat bahaya bagi kita. Banyak anak-anak Tuhan semeja, keluarga-keluarga Kristen semeja tapi nggak sehati. Kesibukan menggantikan keintiman, berfokus mencari hal fana, kehilangan harta yang paling berharga. Berapa banyak di sini yang sudah berkeluarga, Bapak Ibu? Kapan sih terakhir bahasa Inggrisnya deep talk? Deep talk itu ngomong yang hangat dengan istri, dengan suami. Atau ngomongnya, udah kau kasih makan belum? Nasi goreng mana nasi goreng? Terus istrinya, mana uang belanja? Ah, pelit kali, uang belanja. Nah, atau bersihkanlah, ambilkan aku ini, kau diminta tolong dari tadi, udah aku bilang siap jam 7. Ini udah jam 8, jam berapa lagi? Atau cara komunikasi kita seperti itu. Atau siapa di sini yang tetap menjaga seminggu sekali keluar, meskipun mami, mama, apa panggilan sayangnya? Sayang atau apa? Kalau saya anak-anak biasa ngetawain, saya panggilan Dut. Atau apa? Yuk, lagi gak ada uang, kerjaan lagi gak baik-baik, 2025 tantangan di pekerjaan. Gimana kalau kita makan bakso aja? Bakso 15.000 satu mangkok, berdua 30.000. Tapi kita duduk sebelahan, toh hadap-hadapan, kita ngomong, gimana? Seminggu ini gimana? Iya, ayo semangat, kasih support, kasih dukungan, ada komunikasi deep talk, amin. Kadang banyak sekali suami jengkel sama istri jengkel sama suami, bukan karena salah pasangan, juga benernya bukan salah kita, tapi karena kita tidak sadari kerikil kecil, amin. Katakan tidak sadar kerikil kecil. Kata-kata seperti ya kalau kita udah nikah kan beda sama orang pacaran, masa kita mau sayang-sayangan lagi. Nah ini kan kerikil kecil. Mungkin gak sakit hati langsung istri itu ketika kita teriak, ketika kita suruh apa. Tapi itu kan seperti kerikil kecil, kaki kita gak langsung berdarah, tapi sedikit demi sedikit bisa melukai. Amin. Bisa membuat kekeringan dalam hubungan. Jadi saya rindu di sini. Ini fotonya Pastor Benny Hinn. Beliau beberapa kali dulu ya, di puncak keemasannya lah, dia adalah televangelis kalau bahasa orang. Dia adalah salah satu pernah jadi pastor nomor 1 di Amerika. Pernah ke Nginden beberapa kali, waktu itu diundang Pak Alex, sahabatnya Pak Alex juga. Beliau menikah tahun 1980, tetapi sempat bercerai di tahun 2010. Setelah mengarungi bahtera rumah tangga 30 tahun saudara, beliau memutuskan divorce atau bercerai. Ketika ditelisik wartawan, ketika itu di puncak kejayaannya Pastor Benny Hinn tahun 90-an sama 2000 sampai 2010 itu, Pastor Benny Hinn kalau ke Ancol, Indonesia yang mayoritas muslim aja, yang datang itu 500.000 sampai 1 juta. Bukan lagi Gelora Bung Karno kelasnya. Di Ancol tuh pernah waktu KKR, beliau sampai dinaikkan helikopter saking banyaknya masa itu berkilometer. Saya pernah baca autobiografinya tebal, dia ke Afrika kemana-mana, kalau KKR tuh bukan 50.000, 100.000 enggak, tapi 1 juta, 500.000, 1.500.000 itu jumlah yang hadir. Ini luar biasa pastor ini saudara. Hamba Tuhan yang diurapi. Tetapi 2010 berantakan. Ketika ditanya, apakah orang ketiga? Ternyata bukan. Gak ada orang ketiga, gak ada perselingkuhan, gak ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada pelecehan seksual mungkin, tidak ada narkoba,
Tidak ada hal itu. Tetapi istrinya mengalami kekeringan. Katakan kekeringan. Jadi istrinya, pastor ini Senin sampai Senin lagi keliling dunia, diundang, seminar, KKR, kesana kemari, pelayanan dengan luar biasa. Tetapi melupakan sesuatu yang esensial. Tuhan berikan departemen yang paling kecil tetapi paling penting, yaitu keluarga. Amin. Senggol kanan kiri. Kamu jangan gitu ya. Jangan ya Dik ya. Haleluya. Jadi saudara, jadi pastor ini diberkati luar biasa tetapi istrinya mengalami kekeringan, miskomunikasi. Istrinya juga seorang anak hamba Tuhan yang besar juga. Orang dari hamba Tuhan yang lumayan terkenal di zamannya ya. Kalau bapaknya, berarti mertuanya Pak Benihin ini, zaman 80-an tuh lumayan terkenal juga. Istrinya pun juga sibuk dengan, mungkin kalau di Betani ada namanya Wanita Betani Indonesia WBI, dengan konseling, memikirkan masalah jemaat dengan luar biasa. Keluarga A ada masalah, hamba Tuhan ini harus datang. Keluarga B sampai jemaatnya terlalu banyak, hamba Tuhan ini harus berbagi. Oke lah, Ibu Gembala ke sana, Bapak Gembala kemari, Bapak Gembala tugasnya KKR, Ibu Gembala jaga gawang sendirian di gereja, siapa yang lagi terluka, butuh didoakan, harus keliling mendoakan dan seterusnya. Akhirnya timbul keretakan di tahun 2010, bercerai. Setelah bercerai, mereka memilih menarik diri dari pelayanan, mereka berfokus berdoa, dan puji Tuhan 2013 kembali rekonsiliasi. Mereka menikah kembali saudara. Hanya 3 tahun bercerai, mereka 2013 menikah kembali, melanjutkan hubungan, berusaha sama-sama memperbaiki diri. Sejak saat itu Benihin menjadi karakter yang berbeda. Dulu dia berapi-api, sekarang itu mungkin dia lebih kalem. Saya ngelihat cara khotbah dia lebih soft, lebih kalem dan sebagainya. Berjalan sampai tahun 2025 saudara, 12 tahun setelah rekonsiliasi, remarried tersebut. Bulan kemarin saya terkejut, mereka kembali lagi bercerai saudara. Luar binasa, haleluya. Saya terkejut, ini kayak mana kawin cerai tapi dengan satu orang, bagaimana ya? Biasa kalau kawin cerai itu nikah ini pindah pasangan lain gitu kan, ini kawin cerai tapi dengan satu orang. Seorang hamba Tuhan memenangkan ribuan, ratusan ribu, jutaan orang. Yang dipakai Tuhan diurapi dengan luar biasa, tetapi gagal mengendalikan istrinya. Istri gagal memenangkan hati suami. Ini adalah ternyata kembali lagi, tidak ada narkoba, tidak ada dunia malam, tidak ada orang ketiga, pebinor, pelakor, tidak ada. Tidak ada KDRT, tidak ada hal tersebut, tetapi kembali lagi masalah komunikasi. Ayo Bapak Ibu di sini, saya kepingin mulai punya deep talk, Kevin. Kalau suaminya lagi ada duit di atas tempat tidur boleh, amin. Sebelum tidur ngobrol, ngomong yang enak, yang sama-sama memberkati, amin. Ketika ada masalah harus tergabung di family altar, di situ kita bisa bercermin dengan keluarga-keluarga yang lain. Kalau yang udah keluarga di FA 01. Di situ biasa kalau di FA saya seneng gitu ngelihat sesama anggota FA itu curhat-curhatan, nangis-nangis sendiri biasanya kan. Sama-sama saling bercermin. Apakah semua keluarga itu punya masalah yang sama enggak sih sama aku? Oh kalau sama berarti masalahku ini aku enggak boleh lemah. Ini dialami semua rumah tangga. Nah kita saling sharing cerita-cerita tersebut. Amin. Aku masalah keuangan, oh ternyata di FA pun ada yang sedang masalah keuangan. Oh suamiku ini keras kepala, oh ternyata bapak-bapak itu rata-rata keras kepala. Bapak-bapak juga. Istriku ini bawel kali, mulutnya satu kayak mulutnya ada 10. Oh ternyata mama-mama bawel semua, gak ada. Pak Gembun istrinya juga gitu juga, sama, semua sama, amin. Kalau di luar ibu-ibu ini murah senyum. Kalau di rumah bagaimana ibu-ibu? Di gereja haleluya, di rumah halilintar. Bahaya ya. Jadi itulah saudara tantangan zaman gak kita sadari. Next Pak Novi.
mengabaikan masalah kecil. Kerikil kecil, hal kecil yang sering diabaikan. Kerikil kecil rohani bisa berupa kompromi kecil, tidak terlihat berbahaya, tapi perlahan melemahkan, membenarkan kebohongan kecil. Banyak suami istri berusaha tegar di depan suaminya, di depan istrinya. Anak-anak berusaha jadi anak yang baik, padahal itu semua kebohongan kecil. Kenapa kebohongan ada? Kenapa image ini ada dalam sebuah keluarga? Karena nggak ada deep talk tadi. Karena nggak ada dengan anak pun nggak ada waktu ngomong yang mendalam. Saya dengan anak suka ngomong berdua itu kalau lagi di mobil. Kadang di mobil lagi berdua. Kalau nggak bertiga pun nggak apa-apa. Yang dua biar main di belakang. Yang duduk, saya kan sekolah sama les, saya yang antar. Saya ajak ngobrol. Kamu gimana ujiannya? Gimana sekolahnya? Teman-temanmu gimana? Nanti dia cerita, kita dengarkan apa. Jadi biar kita terbuka. Amin. Jadi kita belajar sama-sama, deep talk ini penting. Pak Gem, tapi aku gak punya keluarga di sini. Aku merantaunya di Medan. Cari orang tua rohani, kakak rohani di tempat ini. Amin. Di situ nanti akan kita sama-sama dibimbing, diajar. Kita bisa deep talk, kita bisa mempercayakan permasalahan kita. Yang B, luka kecil dalam hati, perkataan yang menyakitkan, ketidakpuasan kecil atau kekecewaan ringan. Jika tidak dibereskan, luka kecil akan menjadi akar pahit yang besar. Amin. Jadi kita belajar sama-sama. Seringkali ada kisah monyet itu ya, yang di atas pohon, yang bikin jatuh, angin kuat, dia pegangan pohon dengan kuat. Semakin besar, lebih kuat lagi dia pegangan. Ketika angin sepoi-sepoi, dia mengantuk dan tertidur. Akhirnya dia jatuh. Jadi seringkali yang melemahkan kita angin sepoi-sepoi. Kerikil yang kecil. Yang C, ketaatan kecil yang diabaikan Tuhan seringkali menguji kita melalui hal kecil. Di Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia kepadanya akan diberikan perkara yang lebih besar. Kita belajar sama-sama. Mengabaikan disiplin kecil membuat kita sulit mengerjakan perkara besar. Masalahnya bukan ukuran, tapi efek akumulasinya. Saudara, bagaimana mungkin keluarga saudara dipercaya berkat yang besar? Bagaimana mungkin saudara ingin jadi keluarga yang beruntung? Ketika Tuhan sudah percayakan ada bisa satu keluarga 4 orang, 5 orang, kita belum bisa berhasil memimpin dengan baik. Gak masuk akal. Kalau saudara bapak-bapak di sini, mana suara bapak-bapak? Suaranya kayak ini ya, serigala ya. Ya. Bapak-bapak, kalau Tuhan berkati keluarga bapak, beri keberuntungan, tapi bapak gagal menjadi pemimpin di rumah tangga bapak. Saya orang pertama yang akan protes kepada Tuhan sebagai gembala bapak. Amin. Kok bisa Tuhan? Belum cocok Tuhan. Amin. Kepalai dulu keluargamu dengan sukses, baru berkat itu urusan Tuhan. Amin. Ibu-ibu, mana suaranya ibu-ibu? Gak ada suaranya. Turut berduka cita. Yang ibu-ibu, dengar baik-baik. Kalau engkau belum bisa menghormati suamimu, apapun modelan suamimu ya, engkau gak bisa menghormati suamimu, jangan berdoa minta berkat yang lain. Kenapa? Karena seperti engkau berdoa minta pintu terbuka, tapi engkau sendiri yang menghilangkan kunci itu, engkau sendiri malas cari tukang kunci, gak akan pernah terbuka. Amin. Saya sudah berkali-kali bilang, kunci keluarga diberkati, suami yang punya wibawa sorga, yang bisa mendengar suara Tuhan, bisa membimbing, bisa memimpin keluarga. Istri, bantu suami, jangan bikin suami emosi terus, nanti suamimu stroke, suamimu sakit, nanti jantungan, nanti harus cuci darah, ginjalnya gak berfungsi. Kenapa? Sudah kau koyak-koyakkan ginjalnya. Kalau kata orang Medan, ku sentil-sentil ginjalmu nanti. Amin. Haleluya. Ku sentil nanti ginjalmu ya. Kalau perlu ku pijak katanya. Wih, ginjal orang Medan ngeri ya. Ngeri loh. Saya dulu di Jawa gak ada yang sampai ngomong organ daram itu gak ada. Yang makan
Kalau di Jawa namanya jeroan ya, yang makan dalaman tuh ada. Tapi kalau berantem sama orang, ku pecahkan ginjalmu ya nggak ada itu. Di sini saya ngeri, kaget, psikopat ini. Iya serius, awalnya saya psikopat kali ya, kok bisa sampai kepikiran organ dalam manusia itu kalau nggak psikopat itu apalah namanya. Kita kan nggak mungkin kan, kalau kita marah kan kita pengen lempar mukanya, perutnya kita tumbuk atau kayak mana. Ini saya mikirkan ginjal, jantung, paru-paru. Kalau nggak psikopat apalah ini, aduh. Turut berduka cita orang Sumatera Utara ini, ngeri ya. Jadi saudara, ayo saya ajak kita semua. Itu kunci ya, istri hormat untuk suami itu kunci. Jangan harap pintu terbuka kalau kuncinya nggak mau saudara pakai, amin. Sekarang kunci ada di tangan kita, mau gak saudara buka? Jangan kunci udah dikasih Tuhan, masih suruh Tuhan bukain, gak bisa. Next. 2, kehilangan kewaspadaan. Katakan kehilangan kewaspadaan. Dibaca sama-sama Amsal pasal 4 ayat 23. 2, 3. Amin. Jadi saudara kita belajar sama-sama. Seperti saya bilang tadi, batu yang besar itu biasanya bisa kita hindari dengan gampang. Kalau di sungai saudara jalan ada batu besar, gak mungkin lah ada batu besar saudara lari, saudara tabrak, benturan kepalanya bam ke sana, gak mungkin, amin. Pasti saudara hindari. Masuk ke gua ada batu-batuan besar, saudara bisa nunduk, bisa hindarin. Tetapi kerikil kecil, saudara gak bisa hindari. Kenapa? Saudara gak sadar, pulang-pulang kakinya lecet-lecet semua. Betul? Itulah yang terjadi dalam rumah tangga anak orang Kristen zaman now. Anak-anak gak sadar, dilukai terus hatinya sama orang tua. Orang tua dilukai terus saling melukai suami dan istri. Jadi kita belajar sama-sama. Saya pernah saudara, saya suka bola. Ada namanya Jose Mourinho. Siapa tahu Jose Mourinho? Bukan ini ya, bukan Jose Hendy ya. Siapa tahu Jose Mourinho? Oh, Bapak juga tahu. Jose Mourinho ini salah satu pelatih terkenal ya, salah satu yang terbaik di dunia. Pernah marah sama pemainnya saudara, karena pemainnya menghalau bola pakai tangan. Padahal kalau nggak dihalau kemungkinan besar bola itu gol. Karena itu menit awal, kemudian pemainnya di kartu merah, diusir oleh wasit. Padahal akhirnya juga tetap gak kebobolan. Kenapa kok Jose Mourinho marah? Dia ngomong, lebih baik kita kebobolan 1-2 gol, kita bisa balas cetak gol. Daripada kita kehilangan satu pemain. Amin. Saya ingatkan pada keluarga di sini. Lebih baik engkau punya hutang banyak keluargamu. Lebih baik keluargamu saat ini mengalami masalah. Lebih baik engkau saat ini menghadapi penyakit. Daripada satu orang terhilang dari keluargamu. Di hadapan Tuhan. Amin. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jose Mourinho bilang, dengan 11 orang, saya yakin dengan taktik saya, dengan pemain yang saya punya, sekalipun saya kebobolan 1 gol, saya akan balas 2 gol. Saya bisa. Tetapi kalau udah saya tinggal 10 pemain, saya hanya bisa bertahan menghadapi pertandingan. Dan akhirnya bukan lagi 1-0, kami akan tertinggal 2-0 atau 3-0. Akan susah untuk mencetak gol karena kami kekurangan pemain. Amin. Jadi ini hal yang penting. Jangan suami dan istri, istrinya ke gereja, suaminya enggak. Suaminya ke gereja, istrinya enggak. Suaminya melayani, istrinya enggak, dan seterusnya. Anak-anak ke gereja, orang tua enggak. Ini akan jadi ketimpangan. Keluarga saudara akan dalam posisi bertahan. Katakan posisi bertahan. Coba lihat, di gereja kita aja gak usah jauh-jauh. Coba di statistik. Yang cuman suaminya rajin ke gereja atau istrinya rajin ke gereja. Dalam hal keuangan mereka juga tetap dalam posisi bertahan. Amin. Seperti Jose Mourinho tadi bilang. Kalau cuma 10 atau 9 pemain, ada 1-2 pemain di kartu merah. Kita harus bertahan total. Kita gak bisa membangun serangan. Amin. Demikian juga keluarga-keluarga Kristen. Kalau suami istri yang takut Tuhan cuma 1. Itu kita akan bertahan total. Anak muda boru-boru mana suaranya? Pak Novi juga boru juga ya. Boru eketen. Jadi saudara, kita anak-anak muda di tempat ini saya ingatkan. Kalau engkau nanti nikah sama laki-laki yang gak takut Tuhan.
Saya sebut sungguh nekat yang nyata. Laki-laki juga demikian. Nanti kau pilih menikah dengan wanita yang gak takut akan Tuhan, gak mau ke gereja dan seterusnya. Kau juga sungguh nekat yang nyata. Itu adalah sebuah kenekatan, saudara. Karena apa? Keluargamu akan timpang dalam hal kerohanian. Engkau ke gereja seperti ada satu yang lagi di kartu merah di dalam sepak bola tadi. Amin. Dan bersiaplah, keluargamu akan jadi keluarga yang bertahan. Engkau gak akan susah sekali mencetak gol. Engkau akan bertahan menghadapi cobaan hidup. Engkau bertahan menghadapi masalah keuangan. Engkau akan bertahan dan bertahan. Itu sangat melelahkan. Next. Quotes of the day, coba dibaca dengan kuat ya. 2, 3. Amin. Saya nggak tahu, ini bagus sekali kata-katanya, saya ngarang sendiri. Jadi saudara, sebesar apapun bangunan, gedung ini ataupun dibandingkan gedung 100 lantai, batu batanya akan ukuran sama, amin. Tetapi ketika ditumpuk bisa jadi gedung yang megah, yang besar. Tuhan gak pernah mengubah karakter seseorang itu dalam semalam. Semua tokoh Alkitab di firman Tuhan ada satu kesamaan juga. Semuanya dibentuk, katakan dibentuk. Diproses, katakan diproses. Seperti menyusun batu-batu kecil. Iblis juga seringkali di akhir zaman gak menghancurkan keluarga itu langsung dengan ada pebinor, pelakor. Ada yang seperti itu, tetapi iblis biasanya pebinor dan pelakor diawali dari komunikasi yang tidak baik suami istri. Kesibukan yang luar biasa melupakan keluarga suami istri. Amin. Jadi iblis seringkali memakai kerikil-kerikil kecil, kata-kata yang menyakiti. Mungkin suami sudah lupa kata-katanya menyakiti, tetapi kerikil itu menancap di hati istri. Susah untuk dilepaskan. Menancap di hati anak, menimbulkan trauma. Mungkin kita gak sadar. Ketika kita emosi, kita gampar anak. Tetapi itu sampai seumur hidup gak bisa dilupakan. Saya ketika kecil, wah orang tua dihantam saudara. Pokoknya apapun pasti udah kenyang lah, hantaman. Sampai sekarang banyak sekali saudara, orang tuh terlebih ingat sesuatu yang negatif. Betul? Saya gak nyadari ketika saya baca buku, bahwa anak kecil tuh ada trauma masa kecil, saya ingat-ingat. Oh iya, kalau yang disakiti ketika kecil itu teringat sampai besar. Betul? Betul? Coba ketika kita disabet aja sama bapak kita. Pasti kita ingat sampai selama-lamanya sama mama kita. Kita ingat. Tetapi hal-hal baik ada sebagian dilupa, sebagian ingat. Nah, itulah manusia. Next. Terlalu berfokus pada hal besar. Seringkali kerikil kecil ini melukai kaki kita karena kita fokusnya pada hal besar. Seperti ketika trekking tadi di sungai, saya kepingin ke sana. Ketika kita trekking mendaki gunung, saya ingin ke puncak gunung. Kita melihat sesuatu yang besar, tetapi ketika dalam perjalanan, kerikil kecil ini. Ada yang di gunung, mana itu yang dari Brasil yang meninggal itu siapa namanya? Rinjani. Awal tahun ya. Awal tahun kemarin viral, seorang pendaki dari Brasil meninggal karena terperosok. Terperosok ini bukan karena batu besar, tapi karena kerikil kecil. Amin. Kerikil timbunan pasir-pasir, dia mijak, dia terjatuh. Jadi saudara, seringkali kita melihat sesuatu yang besar, hamba-hamba Tuhan melihat, wah gereja ini nanti kalau saya kembangkan gini-gini, nanti berkat Tuhan akan gini, saya harus kerja mati-matian, nanti kalau dapat uang, toh juga buat istri, suami, buat istri juga buat anak-anak dan seterusnya. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang, ayo dengan tenang dengarkan saya. 1 menit pejamkan mata, coba pejamkan mata. Dengarkan pertanyaan saya, saudara yang jawab. Apa harta paling berharga dalam hidup saudara?
Yang kedua, dalam sehari hal apa yang paling banyak memakan waktu kita? Ya, perlahan buka mata, lihat saya kembali. Saya mau tanya, siapa yang setuju? Harta paling berharga dalam hidup kita adalah keluarga. Siapa yang ngerasa harta paling berharga dalam hidup kita rumah kita? Siapa yang merasa harta paling berharga adalah uang, materi? Semua keluarga, amin. Dalam sehari, siapa di sini dalam 24 jam yang paling banyak bersama keluarga? Menghabiskan waktu dengan keluarga, Bang Jos. Seringkali saudara, kita ngomong keluarga paling penting, amin. Seringkali juga waktu paling sedikit untuk keluarga. Betul? Habis hangout dengan teman, jumpa klien, bekerja, bahkan terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain. Seringkali kita menyadari hal terpenting, terbesar, terutama dalam hidup kita, tetapi seringkali juga kita nggak menyadari kita sudah mengganti dengan hal sia-sia. Amin. Saudara, sebelum terlambat Bapak Ibu, please saya sebagai hamba Tuhan, punyai yang tadi deep talk itu ayo mulai dibangun. Mulai berusaha pahami, istriku ini kenapa sih bawel kali, itu ada sebabnya. Suamiku ini kenapa sih kok keluar terus aja, nongkrong aja kerjaannya. Itu ada sebabnya. Coba mungkin suasana rumah atau apa, komunikasi dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Ayo mulai. Next. Saya masuk ke penutup. Penutup adalah hapuskan kerikil sebelum terlambat. Jangan biarkan kerikil itu mematikan panggilan besar Tuhan dalam hidup kita. Saya undang tim musik. Yang kedua, jangan anggap remeh hal kecil. 3, jangan biarkan luka kecil mengeraskan hati. 4, jangan biarkan kompromi kecil menghancurkan masa depan rohani. Hari ini mari kita izinkan Roh Kudus membersihkan kerikil-kerikil yang sudah menancap di kaki kita. Ayo tim musik cepat. Jadi kita belajar sama-sama bahwa Tuhan gak sekedar mau mengampuni kita, tetapi Tuhan juga mau saudara menyembuhkan luka-luka kita. Hari ini kita belajar sama-sama di tempat ini saudara, bahwa kita harus sama-sama menyembuhkan luka. Kita harus sama-sama introspeksi apa yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita.